Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Muslih Adnan yang saya hormati, seluruh jajaran ketua masyarakat Madura yang ada di Yogyakarta, para tamu undangan, ada Bapak Wakapolda dari Danrem, dan masih banyak lagi tamu undangan yang hadir malam hari ini, para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tadi sudah saya mendengar walaupun cuma sepotong tentang bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang harus selalu kita pegang sebagai bekal hidup di dunia untuk selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang paling sederhana adalah bahwa manusia hidup itu tidak bisa sendiri. Itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Semenjak Rasulullah kecil, Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan, bahkan semenjak sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan. Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana hidup rukun, hidup bersatu, membersamai kehidupan dalam hati yang luas dan terbuka. Mulai dari peristiwa pengangkatan Hajar Aswad misalnya, Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana kita bersatu. Bahkan ketika tadi disebut tentang masyarakat Madinah yang kebetulan dulu sering didiskusikan sebagai masyarakat Madani, dan kebetulan juga di Jogja ada tokoh Madura namanya Pak Malik Madani. Itu sebenarnya mengajarkan tentang persatuan, tentang kesatuan. Kenapa persatuan dan kesatuan itu nggak bisa dihindari? Karena ternyata manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri itu kita lihat misalnya dari pelajaran bagaimana manusia makan. Itu di dalam Islam diajarkan berdoa Allahumma barik lana. Jadi itu pelajaran paling sederhana. Pelajaran bagaimana manusia tidak bisa pisah antar individu, antar suku dan antar bangsa. Itu tercermin dari sederhana ketika Rasulullah mengajarkan kita berdoa makan Allahumma barik lana. Kenapa makan itu bukan barik li? Padahal makan itu kita sereten ya sereten sendiri. Kenapa makan saja doanya barik lana?
Karena makan yang kita masukkan ke dalam mulut itu melibatkan seisi dunia terlibat. Ketika kita makan nasi, satu piring nasi yang kita makan, di situ ada piring. Maka kita melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak ngerti pabrik piring itu yang bikin Islam apa bukan Islam. Bahannya dari apa kita juga nggak pernah mikir. Yang penting bahwa setiap kita makan pasti ada terlibat pabrik piring. Saat kita makan nasi, kita semuanya tahu bahwa nasi itu ditanam di sawah. Kalau sawah itu tidak diatur oleh BPN dan agraria, maka bisa terjadi carok di mana-mana. Maka ketika berbicara sawah, kita berbicara tentang aturan agraria dan undang-undang pertanahan. Artinya apa? Peran negara. Ketika kita makan nasi, jelas di situ ada beras. Kalau ditanam di sawah kok sampai ke atas piring, itu berarti ada proses pemanenan. Dan sekarang ketika panen padi, kita pasti melibatkan mesin pemanen yang kita nggak tahu produksinya siapa. Dia dari negara mana, kita nggak pernah mempersoalkan. Di saat kita makan nasi, kita tahu nasi itu pasti digiling, dibuka dari kulitnya. Dan di situ pasti melibatkan pabrik slab. Yang kita nggak tahu agamanya apa pemilik pabriknya. Tuh. Begitu kita tahu bahwa padi itu dari kecil sampai besar di sawah, kita tahu bahwa padi itu melibatkan pabrik pupuk. Dan pabrik pupuk ini pasti melibatkan insinyur-insinyur yang kita juga nggak tahu agamanya apa, bangsanya apa, jenis kelaminnya apa. Terus kita makan nasi, dari beras menjadi nasi, kita semuanya tahu di situ ada keterlibatan pabrik kompor, ada keterlibatan pabrik rice cooker, ada keterlibatan pabrik panci, ada keterlibatan gas dan pertambangan. Yang di situ juga tidak lagi orang mempersoalkan pembuatnya agamanya apa, bangsanya apa, negara dan sukunya apa. Begitu kita makan, kita merasakan nikmatnya makanan karena ada bumbu. Bumbu itu ditanam di mana-mana. Kita nggak tahu siapa yang nanam bawang. Berbeda lagi dengan yang nanam merica. Berbeda lagi dengan yang nanam cabai, berbeda lagi dengan yang nanam bawang putih. Kita juga nggak pernah mempersoalkan itu agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Yang paling dirasakan dan ditahui oleh orang Madura adalah bikin garam. Garam itu menjadi penyedap yang paling nikmat dalam setiap bumbu. Dan ketika bikin garam, pasti di atas tambak-tambak garam. Orang juga nggak pernah curiga bahwa ketika bikin garam ditambak garam, orang Madura tidak kencing di tambaknya. Itu makanya orang Jawa agak curiga, jangan-jangan pas nggawe uyah nguyuh. Makanya ketika sampai di Jawa, garamnya disebut uyah karena khawatir pas gawe uyah itu nguyuh, kira-kira gitu. Dan kita nggak pernah mempersoalkan. Ketika garam itu sampai ke tempat kita pasti melibatkan sopir. Dan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah mempermasalahkan. Jangan-jangan sopir itu mampir di warung karaoke. Kita juga nggak pernah mempersoalkan. Loh, artinya apa? Bahwa
Allah memerintahkan ya ayuhan nas, he manusia. Itu perintah yang sangat terbuka. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di situ tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Kenapa lahir laki-laki dan lahir perempuan? Maka tidak selayaknya laki-laki merasa bangga sebagai laki-laki dengan menindas perempuan, atau sebaliknya laki-laki merasa bangga dan bisa menindas perempuan bisa menindas laki-laki. Manusia lahir juga tidak sengaja, karena kita tidak pernah terlahir dengan negosiasi jadi manusia untuk tidak mau menjadi kambing atau sapi. Kelahiran adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi laki-laki dan perempuan juga tidak bisa dinegosiasikan. Makanya ketika menjadi suku adalah bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Aku mau lahir dari suku Madura, aku mau lahir dari suku Jawa, aku mau lahir dari bangsa Arab, aku mau lahir dari bangsa Cina, aku mau lahir. Tidak ada satupun yang bisa menegosiasikan. Maka Allah hanya memerintah lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Makanya kita kadang orang mempersoalkan suku, mempersoalkan bangsa, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesengajaan. Itu adalah Allah yang ngatur, maka semuanya harus dalam tahap saling pengertian. Makanya manusia ketika beragama pun Rasulullah hanya menyatakan yang paling sederhana, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh. Kalau dalam ilmu nahwu khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Tapi kalau manusia sempurna pasti bukan karena sendiri. Kalau kebaikan hanya milik Allah yang sempurna, maka manusia kalau baik pasti tidak sempurna. Makanya sering saya contohkan dalam setiap pengajian, saya katakan bahwa pengajian ini baik. Kalau di prosentase pengajian ini baik dengan prosentase matematis, maka siapa yang paling baik? Yang paling baik dan terlihat baik pasti adalah kiainya. Kalau pengajian ini baik, maka yang berhak mendapat prosentase terbaik adalah kiainya. Dan itu pasti saya, sama Kiai Muslih. Maka saya boleh aja mengatakan sayalah yang terbaik malam hari ini. Tapi karena baik itu tidak bisa berdiri sendiri, maka saya tidak boleh ngomong saya yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau saya tidak diundang sama panitia, maka saya tidak terlihat baik. Kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang, panitianya juga jelek. Loh, ini baik baru 2 sudah masalah. Lantas kalau kemudian sampean ikut-ikutan di situ, yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, ini cekson. Jadi semenjak kapan baik itu bisa berdiri sendiri? Kalau yang ikut-ikutan kemudian tukang son, bisa jadi masalah. Yang baik ya saya Kiai, kata tukang son. Loh kok bisa? Ya karena sonnya nggak tak matiin. Kalau sonnya tak matiin udah bubar ini pengajian. Tapi kata panitia, lah kalau sonnya kamu matiin ya tak bayar kamu. Coba pernah nggak bisa berdiri sendiri yang namanya kebaikan. Nah kebaikan ini, makanya malam hari ini yang baik kalau tukang tenda, biasanya yang komplain ya tukang tenda ini yang baik, bikin panggung, bikin tenda. Itu yang baik. Padahal tukang tenda itu biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Jadi coba sampean, mana ada kebaikan itu yang berdiri sendiri?
Makanya orang baik itu tidak boleh sombong, karena kebaikannya nggak pernah sendiri. Kiai sholat itu sudah paling baik, karena sholat itu tiang agama. Ketika sudah inni wajjahtu wajhiyah, tidak boleh mendengarkan orang jual bakso, bahkan nggak boleh mendengarkan teh sate, nggak boleh didengar karena mengurangi pahala. Maka orang yang paling baik sholatnya adalah orang yang paling khusyuk. Tapi di luar persoalan kekhusyuan, sholat itu butuh menutup aurat. Tutup aurat sampai sekarang masih kain. Kalau perempuan pakai mukena, kalau kiai pakai sarung. Dan kain sampai hari ini masih produksi pabrik kain. Dan kebetulan pemilik pabrik kain itu Cina. Makanya kiai gak suka ngamuan sama Cina. Karena apa? Kalau Cinanya pergi, kiai ini udah nggak remak ya. Nggak bisa, mana ada ya. Kiai mau sholat wudhu sampai was-was dikit diulang, saking khawatirnya wudhunya tidak sah. Tapi kiai nggak boleh lupa, wudhu air oleh kiai, tapi yang buat sanyo, pipa sama kran mas pion. Apakah kemudian kiai akan ngamuan sama pabrik? Kalau ngamuan sama pabrik, kalau di Jawa kembali bikin padasan. Ayo, lu ini dunia. Sampean haji, orang Madura cita-citanya adalah haji, makanya tukang cukur juga bisa haji. Makanya orang Madura itu karena pengen haji, percaya sama Allah sampai nekat jual bensin di depan pom. Bahkan masih nekat jual makanan, bikin toko di depan Indomaret. Ya, nah ini karena apa? Pengen haji. Tapi begitu orang Madura pergi haji, semuanya setor uangnya ke bank. Karena apa? Karena tidak ada pilot mau menerima ONH. Makanya jarang, bahkan mungkin sangat sedikit kiai yang kemudian tegas mengatakan bank haram. Karena begitu bank sampean haramkan, sampean nggak bisa pergi haji. Baca Quran juga karena bank, karena percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Begitu sampean pergi haji, diurus sama bandara. Yang menghantarkan bisa diurus sama kebun binatang. Tapi yang pergi pasti diurus sama pesawat, karena harus berangkat ke Makkah atau ke Madinah. Begitu diberangkatkan oleh pesawat, sampean diurus sama orang Yahudi yang bisa bikin pesawat. Makanya kalau ada yang bilang bunuh semua Yahudi, hancurkan, kita siap-siap haji berenang dari Sampang. Inilah yang namanya hidup yang tidak bisa memilih. Allah hanya menyuruh, sudahlah kamu saling pengertian. Makanya kalau belakangan dikit-dikit, termasuk di Madura ada yang suka marah-marah, di Jawa ada yang suka marah-marah, itu biasanya ustadz-ustadz kiai freelance itu biasanya. Yang nggak ada umatnya cuma subscribe itu. Nah ini hidup. Makanya ketika Rasulullah hidup tidak bisa menghindari perbedaan suku, perbedaan bangsa dan perbedaan agama. Itu terjadi di Madinah. Ada Banu Qunaiqah, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Sukunya banyak, bangsanya banyak, tidak bisa memilih. Rasulullah hanya menyatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hiduplah kalian sebagai para pemimpin, karena kalian semua adalah para pemimpin, dan hiduplah saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup bersama antara yang mimpin dan yang dipimpin saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi saling bertanggung jawab, saling mengerti, saling memahami. Konsep ra'iyah itu
diberlakukan di Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim terbesar dunia yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Artinya kalau berbicara tentang sunnah, kita negara paling sunnah. Makanya ketika sudah mengikuti konsep ra'iyah, tidak ada lagi saling menonjolkan suku, saling menonjolkan agama, saling menonjolkan bangsa. Kita bisa mimpin dan bisa dipimpin. Pemimpin kita bisa jadi agamanya berbeda dengan kita, dan kita bisa jadi pemimpin yang memimpin orang yang berbeda agama dengan kita. Itulah namanya ra'iyah. Makanya dengan konsep ra'iyah yang dibawa oleh para wali, para ulama dulu membawa Islam ke Nusantara, termasuk ke Madura, maka kemudian hilanglah yang namanya akulah suku terbaik, akulah bangsa terbaik, akulah nenek moyang terbaik, hilang karena mengikuti konsep ra'iyahnya Rasulullah. Yang kawulo akhirnya bisa pidato berdiri dengan kulo. Yang tadinya hamba sahaya bisa berdiri berpidato saya. Yang tadinya abdi bisa pidato dengan abdimah. Yang tadinya khusus para dewa yang disebut pukulun menjadi panggilan orang biasa yang namanya ulun di Banjarmasin. Maka konsep ra'iyah tidak bisa lagi menerima orang yang mengagung-agungkan suku, mengagung-agungkan keturunan, mengagung-agungkan masa lalu. Karena ra'iyah inilah yang menyelamatkan kita dari perbedaan suku dan bangsa. Itu terjadi kenapa? Karena para ulama ketika datang ke Nusantara memang menghadapi situasi yang lebih rumit daripada situasi di Arab. Situasi di Arab sampai sekarang monoton, tidak terlalu berlebihan. Biasa dari dulu, yaitu ketika ulama bahas hewan, dari dulu ya paling yang dibahas itu adalah unta, kambing sama sapi. Tapi begitu ulama sampai di Nusantara, yang dibahas binatangnya lebih banyak. Mulai dari terenggiling, garangan, sampai undur-undur ada di Indonesia. Dan itu dimakan semua sama oleh orang Indonesia. Entung sampai apapun dimakan, kepompong dimakan. Ketika di sana membicarakan tumbuh-tumbuhan dan buah, tidak jauh dari masalah kurma, masalah delima, masalah jeruk. Begitu sampai di sini, mereka ulama-ulama harus membahas duren, harus membahas kesemek, harus membahas cipluan dan teman-temannya. Di sana bahas hantu paling cuman syaiton sama jin. Begitu sampai sini ketemu dengan wewe gombel, genderuwo, suster ngesot, kolor hijau. Kalau ditarik naik ke atas, kira-kira hantu Indonesia itu nasabnya kemana? Ke setan apa ke jin? Makanya begitu ketemu agama berbeda, suku berbeda, maka kemudian konsep yang bisa diterapkan adalah konsep kesetaraan Rasulullah. Jadi kita bukan people. Jadi yang harus diingat, Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Artinya apa? Menjadi diktator mayoritas. Makanya Ikhwanul Muslimin sama khilafah tidak cocok di negeri ra'iyah Indonesia. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak diktator proletariat, maka komunis tidak cocok hidup di negeri ra'iyah. Dan kita satu-satunya bangsa muslim yang bisa pakai konsep ra'iyah atau rakyat. Ini catat ini. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul bersama namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Persekutuan yang saling melengkapi antara ra'iyah. Saling melengkapi. Kita membangun masjid yang melengkapi adalah pabrik.
Kita pergi haji yang melengkapi bank, kita pergi haji yang melengkapi macam-macam, dan itu harus ketemu kiai ngantuk, ternyata yang nyiapkan rokok gudang garam itu Cina, Jarum, Sampurna. Ketika kita mau ngaji, yang mempersiapkan mobil adalah orang Jepang. Ketika kita mau komunikasi antar bangsa, antar negara, antar individu, yang memfasilitasi adalah Samsung. Ketika sampean bikin terbangan seperti ini, yang menyiapkan kulitnya adalah pedagang kambing, bukan pedagang sapi. Ketika kita bikin pengajian, yang menyiapkan soundnya adalah bakul sound. Macam-macam ini hidup dalam kesepakatan yang namanya musyarakah. Makanya jadi ulama tidak boleh kemudian semena-mena selalu anti ini, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Karena musyarakah adalah konsep kerukunan yang saling melengkapi antar ra'iyah yang berbeda-beda. Itu makanya itu. Nah, kalau kemudian kita mau bikin konsensus bersama, untuk apa? Membangun kebersamaan. Yang kita pakai adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka istilah musyawarah masuk ke negeri ra'iyah yang tadinya tidak dikenal di Nusantara. Musyawarah inilah yang akhirnya membentuk lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Membentuk lembaga-lembaga kecil yang mewakili pada tingkatannya masing-masing. Ketika pada tingkatannya masing-masing, Anda tidak perlu berpikir suku apa. Pengen jadi kepala desa, tidak usah mikir kamu laki-laki apa perempuan, tidak usah mikir kamu dari suku apa. Daftar kepada panitia, setelah itu serahkan kepada pemilih. Anda mau maju menjadi bupati, tidak ada yang mempersoalkan kamu jenis kelaminnya apa, sukumu apa, agamamu apa. Daftar persyaratannya dipenuhi kepada KPU, pasti didaftar. Anda pengen jadi DPR, silahkan daftar kepada KPU, tidak ada yang mempersoalkan. Itulah enaknya Indonesia. Sehingga siapa? Anak petani tetap bisa menjadi DPR, anak buruh bisa menjadi bupati, anak tukang cukur bisa menjadi bupati, anak bakul sate bisa menjadi DPR. Yang penting daftar ke lembaga perwakilan. Itu sudah menangnya Indonesia. Makanya sampean yang orang Madura nggak usah kecil hati. Saya Madura, ini gimana ini? Sampean pondokkan anak. Begitu anak sampean pinter jadi kiai, nggak ada yang nanya itu anak siapa. Itulah Indonesia. Makanya orang-orang yang sampai hari ini masih selalu mengatakan kamilah yang terbaik, kamilah, pasti menjadi persoalan dan masalah di negeri yang beradaptasi dengan konsep Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah konsepnya musyawarah. Setelah itu bebas, terserah rakyat yang memilih. Kalau kalian punya pilihan, pilih. Dan kalian kalau punya kekuatan, kuat tunjukkan. Silahkan, bebas siapapun memilih siapa. Kalau tidak punya pemilih yang cukup banyak, beli. Itu ada yang seperti itu loh. Nah, karena yang nata dulu ini semuanya adalah para wali. Hati-hati ini. Yang menata ini semua adalah para wali, wali-wali Allah. Maka daerah konsep ro'iyah yang dipakai, teritori daerahnya disebut wilayah. Makanya Indonesia mengenal konsep wilayah. Karena apa? Yang menata ini semua adalah para wali. Dan itu yang pasti adalah wali songo. Bukan wali-wali yang baru datang, bukan. Itu adalah wali songo yang menata konsep wilayah. Makanya dengan konsep wilayah inilah persatuan antara ra'iyah dalam musyarakah, dalam musyawarah membentuk apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Dan hasilnya kita bisa lihat, Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya landasan kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan, gak ada yang mengalahkan Tuhan. Makanya nomor satu tetap ketuhanan, tidak bisa digeser dengan kondisi apapun. Bahkan demi ketuhanan kita berperang berkali-kali. Untuk apa? Tetap menjaga nilai-nilai yang tertinggi adalah ketuhanan. Setelah urusan ketuhanan yang paling tinggi, yang kedua adalah urusan kemanusiaan. Karena dunia dan seisinya ini ada dalam proses hidup karena ada manusia. Kenapa ada mobil? Karena manusia pengen cepat. Kenapa ada jalan? Karena manusia naik mobil. Kenapa ada semuanya? Semuanya ada karena apa? Ada manusia. Manusia melahirkan pabrik pempes. Manusia duduk melahirkan pabrik kursi. Manusia mendengar melahirkan pabrik sound. Manusia pengen makan melahirkan pabrik Indomie. Dunia berputar karena manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Manusia nggak bisa sendiri, dia harus bersama yang lain. Manusia ngaji keringetan harus rukun bersama pabrik tisu. Ketika kita minum harus rukun dengan pabrik gula dan macam-macam. Makanya konsep hidup tentang persatuan hanya bisa terjadi kalau manusia saling menghargai, manusia saling punya sikap setara. Makanya yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan. Hidup berbeda-beda tapi kalian harus saling tanggung jawab. Tapi orang punya sikap hidup saling menghargai dalam konsep ra'iyah tidak mudah, butuh hati yang luas dan hati yang jernih. Hati yang luas dan hati yang jernih untuk bisa menerima perbedaan adalah hati yang berisi nilai-nilai ketuhanan, terpancar oleh nilai ketuhanan. Hati yang seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan hikmah ini ada di Indonesia. Dan kalau kita jadi pemimpin, seandainya kita ini adalah orang Bantul hari ini, seorang presiden dari seorang bupati Bantul dari Imogiri misalnya, tidak boleh hanya memperhatikan Imogiri. Kalau hanya memperhatikan Imogiri namanya bijaksini. Dia harus bijaksana. Gubernur Jawa Timur dari kota Surabaya harus memperhatikan seluruh wilayah. Presiden Indonesia dari Jakarta, kalau cuman Jakarta yang perhatikan namanya bijaksini. Tapi kita tidak boleh, kita harus bijaksana. Dan itu tidak boleh berlaku sendiri, harus dimusyawarahkan. Dan kalau kita sudah musyawarah, pakailah perwakilan, akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jangan heran dengan konsep itu, maka Islam berkembang luar biasa di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak di Indonesia. Karena apa? Keselarasan konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, dan akhirnya jadi NKRI. Jadi kalau ada yang nanya negeri mana yang paling sunnah, itu ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansurna rahmatak wa dhakkirna ma nasina
Bidaka ya Allah ijal auladana dzurriyyatina dzurriyyatan sholihan sholihatan ahlil ilmi ahlil khair ahli ibadah husnul qiyamah binurin wasl jam maqasidana maqasidud dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban wa ajran ya Allah wa ila jamil muassis Indonesia wa nakhusun la jami'il masyayikh Madura ya Allah alladzina sabaquna bil iman Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum radamiradil jinan Allahumma zil rahmatan wa jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqi min narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.